Kalau tidak ada, saya ingin lanjutkan kembali kepada perbedaannya, Bapak Ibu. Jadi inilah perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tadi kan sempat ditanyakan juga oleh Pak Roni kan. Kalau aspek masalah penelitian, ya orientasinya itu eksplanasi, penjelasannya. Tapi kalau kualitatif, orientasinya pemahaman. Dia sebenarnya lebih mendalam ya, kualitatif, pedalaman. Maka itu dia tidak bisa digeneralisasi. Kalau kuantitatif, dia bisa digeneralisasi, ya, keluasan dia. Kemudian kajian teorinya, justifikasi untuk masalah penelitian. Jadi kita buat hipotesis di sini. Kalau kuantitatif ya. Jadi ini untuk masuk masalah penelitian. Tapi kalau di kualitatif, ini minor, justifikasi untuk masalah penelitian ya. Seperti itu. Makanya kita sebut biasanya pakai fokus namanya. Fokus itu untuk menolong kita masuk dalam membuat desain penelitian dalam kualitatif. Kemudian spesifikasi tujuan. Di sini ada variabel pengukuran, ya variabel atau pengukuran spesifik, variabel pengukuran. Kalau ini general dan pengalaman partisipan, ya. Ini kan makanya dia pakai pengukuran ya, pakai angka-angka ya. Ini dia general dan pengalaman partisipan. Pada umumnya misalnya begitu. Tidak pernah ada di kualitatif 50%, 70% tidak. Jadi katakan pada umumnya begitu. Kemudian pengumpulan datanya, instrumen pengukurannya ini tadi numerik kan, numerik, jumlah individunya banyak kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif ya umum aja, data dalam bentuk teks, dokumen, hasil amatan, observasi, peneliti sebagai instrumennya. Makanya subjektif iya, kalau di sini kan objektif. Kalau di kualitatif peneliti langsung berada di dalam konteks penelitiannya, subjektif. Tapi nggak ada masalah tentang subjektif juga. Bukan berarti tidak bisa diambil datanya secara benar, karena dengan penggunaan berbagai metode instrumen, maka kita bisa mendapatkan data jenuh. Data jenuh adalah data yang sesungguhnya gitu, yang memang ya, sudah bisa ditemukan dengan namanya triangulasi. Ya, jadi analisisnya menggunakan triangulasi. Jadi data dari 3 orang yang kita dapatkan itu harus mempunyai kesamaan. Kalau ada yang berbeda dari salah satu 3 orang itu, berarti kita belum bertemu dengan data jenuh. Belum bisa dikatakan ada triangulasi. Gitu. Kemudian analisis statistik ya, berarti setelah di bab 2-nya menjelaskan hipotesis penelitian, maka kemudian harus ada namanya hipotesis statistiknya di bagian bab 3-nya, karena akan dianalisis dengan statistik. Jadi misalnya H0 hubungannya apa, rata-ratanya dengan bagaimana untuk dapat terima, kemudian kalau ditolak bagaimana begitu. Nah, ini adalah statistik, analisis data dan interpretasinya. Sedangkan kualitatif, analisis data berupa analisis teks, deskripsi, pengembangan tema atau meaning, makna ya. Seperti itu. Nah, inilah seperti misalnya kuantitatif. Kalau X dengan Y ada korelasi. Kalau kausal ini sebab akibat. Beda dengan timbal balik. Timbal balik itu ya saling mempengaruhi. Ya tidak bisa dikatakan variabel bebas atau variabel terikat, karena kedua variabel saling mempengaruhi. Timbal balik ya. Kalau sebab akibat ini ada variabel bebas, variabel terikat gitu ya. Kemudian juga ada istilahnya pengaruh langsung dan tidak langsung ya. Kemudian ini acak ya, tidak jelas gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan hubungan-hubungan ini didapat dari teori. Korelasi, kausal, timbal balik itu dari teori. Jadi jangan membuat judul hubungan-hubungan sebelum memahami teori. Banyak saya bilang hubungan ini dengan ini, jangan. Pemahaman hubungan itu bukan kita buat, bukan kita hubung-hubungkan. Dengan kita belajar topiknya, ya, di situ kita tahu hubungannya. Nah, saya sudah contohkan tadi bagaimana menggali penggilian yang disampaikan oleh Ibu Jenny. Ketika digali, di dalamnya kita akan tahu langsung hubungannya. Nah, kalau tahu hubungannya, kita uji namanya. Karena kuantitatif kan.
Betul nggak hubungannya itu? Nah, seperti itu. Kan namanya juga uji teori kan. Di teori itu ada hubungan. Biasanya kalau teori itu hubungan dua dua apa dua 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 variabel bisa itu. Hubungannya bagaimana gitu. Ada lanjut bagaimana. Nah, itu kan kita dapatnya dari mana? Dari teori. Bukan kita buat hubungan-hubungan gitu. Kecuali kita membuat survei kondisi. Jadi survei kondisi itu begini Bapak Ibu. Misalnya kita ingin melihat apakah kita misalnya kita atau kita mengajar lah gitu ya. Seperti yang Bapak Ibu nanti diberikan survei. Bagaimana sih dosen ini mengajar? Ditanya ada beberapa poin-poin. Itu sebenarnya survei kondisi, bukan penelitian survei. Kalau penelitian survei, saya mesti mulai dari teori dulu. Bagaimana teori mengajar yang sesungguhnya? Kemudian saya dapat poin-poinnya. Seperti itu kan. Nah, kemudian saya buatlah hipotesisnya. Kemudian ini betul atau didukung data atau tidak. Nah, itu misalnya kalau kita membuat kuantitatif. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati nih memperhatikannya gitu ya. Bukan survei kondisi tapi penelitian survei. Beda penelitian survei dan survei kondisi gitu ya. Kalau juga misalnya Bapak Ibu disuruh mengisi survei kepuasan mahasiswa begitu terhadap misalnya terhadap STT KRC Bogor gitu misalnya. Nah, Bapak Ibu tuh menjelaskan kondisi. Jadi ada poin-poin yang terkait dengan kondisi kita, kemudian direspon oleh mahasiswa. Jadi artinya mengukurlah kira-kira bagaimana sih sikap mahasiswa terhadap STT KRC Bogor ini. Nah, itu kita mencoba memberikan survei. Biasanya survei itu kita gunakan ya dengan skala Likert, pakai skala sangat baik gitu kan, misalnya gitu kan, cukup, ya, kurang gitu kan, atau tidak baik misalnya seperti itu. Nah, itu namanya survei kondisi, bukan penelitian survei. Kalau penelitian selalu mulai dari topiknya, dari teorinya, gitu. Dan hubungan itu terjadi di sana gitu. Ya kalau penelitian survei maupun penelitian yang lain gitu. Kalau penelitian selalu mulai dari teori. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneliti, harus tahu bidang kajian Bapak Ibu di mana, teori siapa yang mau dipakai, atau yang mau didalami, mau dikembangkan. Atau teori tentang apa yang Bapak Ibu mau kembangkan. Tapi ketika Bapak Ibu mau kembangkan teori tentang apa, maka Bapak Ibu harus juga berangkat dari teori-teori sebelumnya. Yang kita katakan kita menemukan teori, itu artinya kita dalam topik itu menemukan tidak ada teori yang sama dengan yang kita temukan. Itu namanya menemukan teori atau mencipta. Tapi kalau kita mengembangkan, dari teori-teori yang ada itu, kita memberikan pengembangan. Seperti itu. Jadi bukan berarti dari kekosongan tiba-tiba kita mencipta. Tidak. Kita harus melihat dulu. Jangan-jangan yang kita katakan kita buat, kita mencipta itu sudah ada yang lebih dulu. Jadi jangan terlalu percaya diri bahwa kita ini sudah menemukan sesuatu yang baru. Jangan dulu seperti itu. Mesti digali dulu. Hanya karena itulah kita perlu belajar dengan teman-teman kita, satu sama lain, supaya kita tahu. Jangan kita pikir bahwa apa yang kita rumuskan ini, misalnya, banyak saya temukan ketika orang belajar Alkitab, segala macam, dia langsung berpikir, ini yang saya temukan ini sesuatu yang baru. Baru dari mana begitu? Ya saya baru tahu. Ya baru tahu kan bukan berarti tidak ada yang tahu begitu. Kalau saya baru tahu bukan berarti tidak ada yang tahu. Ya, tanya, ini saya baru tahu tentang ini. Apakah ada yang tahu tentang ini? Nah, gitu, misalnya gitu kan. Kalau kita tanya kemudian tidak ada yang tahu, berarti kita menemukan sesuatu yang baru, kita bagikan. Nah, kemudian apakah ini bisa berkembang pengetahuan-pengetahuan yang lain yang kita pernah dapatkan? Kita tanya lagi dengan teman-teman juga. Jadi dalam gereja, dalam masyarakat, kelompok pakar. Jadi kita harus bekerja sama. Jadi bukan waktunya lagi kita merasa yang paling hebat di dunia ini, nggak bisa ya. Yang paling hebat ya cuma Tuhan gitu ya. Kita ini nggak ada yang paling hebat begitu. Tapi kalau kita
bersama-sama mau belajar. Saya pikir pendidikan tinggi teologi ini Pak Kim juga akan memberikan kontribusi yang besar di Indonesia. Juga untuk gereja-gereja. Kita berharap ya. Coba Bapak Ibu membayangkan kalau kita ini mau belajar antar sesama kita, betapa kita akan terus bertumbuh, berkembang. Dan itu luar biasa sekali. Kalau kita berkembang kan berarti baik kan. Nah kalau Bapak Ibu jadi pemimpin nanti tidak berkembang itu berbahaya. Karena akan menekan yang lain. Ini minta maaf ya. Kalau nanti Bapak Ibu jadi terus berkembang, kalau sudah mulai usia jadi pemimpin itu bahaya tuh Bapak Ibu. Kalau tidak berkembang. Karena dia akan takut disaingi yang lain. Maafkan saya ya. Saya banyak teman-teman saya tanya begini, Pak Misal nih nggak rugi ilmunya dibagi-bagi kepada banyak orang gitu kan? Kan disimpan-simpan kan bagus. Kalau diundang kan bagilah sedikit-sedikit biar dibayar, biar diundang terus. Tapi ada banyak yang begitu, yang kemudian sehingga akhirnya dia merasa ya dia pegang ilmu itu, jadi dia tetap mempunyai kesempatan untuk mengajar. Kenapa? Karena lama-lama kalau dia begitu terus, dia tidak mau berkembang, tanpa dia sadari orang bisa menemukan hal yang baru, dan dia sudah ketinggalan lagi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kita membagi ya sebanyak-banyak yang kita punya, yang penting kita belajar terus. Mendengar. Kan kita setiap kali membagi juga kita saling belajar. Jadi jangan takut kita tidak berkembang. Tapi kalau kita tidak berbagi dan kita mau belajar dari orang lain, saya pikir juga susah berkembang karena tidak ada sebuah dialog yang baik gitu. Ya terbatas ya. Nah, kalau gereja terus berkembang menjadi cerdas ya harusnya mencerdaskan masyarakat. Nah, betapa menyedihkannya kalau pakar-pakar itu dalam tanda kutip gitu ya, hanya menyembunyikan pengetahuannya hanya supaya dia tetap menjadi terkenal gitu. Kan lucu juga ya. Tapi ini banyak terjadi di mana-mana gitu. Ya di gereja jangan terjadi lah ya. Harusnya kita saling berbagi untuk saling mengembangkan diri. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini cukup jelas? Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Nah, sudah mulai malam kali Bapak Ibu ya, sudah mulai capek. Kita lanjut terus ya. Inilah Bapak Ibu. Kalau kita mau mulai meneliti, kita harus tahu namanya permasalahan. Dari mana kita tahu permasalahan? Kalau kita punya teori pendukung. Apa itu masalah? Masalah adalah gap antara realitas dengan teori yang seharusnya. Maka kita bisa tahu ada masalah, kita bisa bertumas masalah kalau kita tahu teori pendukung dan realitas. Nah, kemudian kita ingin menjawab masalah, yaitu lewat pengumpulan data. Ya, kemudian bahas data, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, seperti itu. Ini alur penelitian. Jadi kita lihat realitasnya, Bapak Ibu, seperti itu ya. Sebelum saya masuk ke sana, saya mungkin gambarkan sebentar. Ya. Ya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada masalah, ya permasalahan, ada teori pendukung. Seperti itu. Jadi gampangnya begini Bapak Ibu. Sekarang kita melihat realitas. Realitas tentang apa misalnya? Tentang konflik di gereja. Apakah itu memang harus ada konflik? Kan tidak. Walaupun selalu ada konflik. Selalu ada konflik kan tidak harus ada konflik kan ya. Dalam tanda konflik. Atau tidak berarti membenarkan konflik kan gitu kan. Nah berarti seharusnya kan yang ideal kan tidak konflik. Nah berarti kalau yang ideal itu tidak terjadi, ya pada realitasnya, berarti ada problem. Ada problem. Nah kemudian kita lihat konflik itu tentang apa? Kemarin ada yang buat konflik juga tentang gereja gitu ya. Dan penyelesaian konflik seperti itu. Maka mereka membuatnya semacam ya bisa juga semacam manajemen konflik, begitu macam-macam lah ya. Dan, jadi kan kita bisa lihat itu. Jadi cara kita mau meneliti dengan cara membuat penelitian awal adalah kita lihat apakah kita berangkat dari topik
kemudian kita ketemu masalah, apakah kita lihat masalah? Tetapi ketika kita tahu masalah itu, maka kita melihat, berarti kita melihat realitas dan kita membacanya melalui teori. Jadi adalah yang namanya masalah adalah yang realitas itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, saya seperti itu. Misalnya ya di sekolah tinggi teologi ya. Seharusnya orang-orang yang menjadi sekolah-sekolah teologi kan harusnya kan itu apa? Bersyukur melayani Tuhan kan. Tapi saya banyak bertemu juga dengan orang yang mengatakan, aduh Pak, sebenarnya saya nggak pernah berkeinginan dan mimpi menjadi sekolah teologi. Saya mau jadi musisi. Saya mau jadi apa ya? Perawat. Dan dia berpikir menjadi sekolah teologi itu adalah kesengsaraan gitu. Kita paham kesengsaraan. Ini berarti ada yang salah ini. Ada yang salah itu. Waktu sekolah teologi saya justru berbeda. Saya sudah tingkat terakhir pada waktu itu. Di APP ya, di Departemen Perindustrian. Ya, saya justru meninggalkan sekolah tinggi, sekolah manajemen keuangan itu karena untuk masuk sekolah teologi. Nah, bagi saya itu bukan kecelakaan, sebuah hal yang berharga, mulia. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Mungkin bisa dikaji sekarang. Kenapa banyak orang menjadi hamba Tuhan misalnya juga. Betul nggak sih orang menjadi hamba Tuhan terkepepet gitu? Kenapa juga kan kalau menjadi hamba Tuhan terkepepet gitu? Karena nggak ada pekerjaan lain jadi hamba Tuhan. Ya, tapi sekarang kan kita sudah lainnya. Kita sekarang siapa saja boleh menjadi hamba Tuhan kan? Nggak apa juga. Perkembangan baru kan. Apa-apa. Karena kan dikaitkan semua pekerjaan di bumi ini kan ada pekerjaan melayani Tuhan kan. Nggak apa-apa juga. Nah sekarang coba kita mengkaji itu. Misalnya kan gitu. Berarti kan ada pemaaf. Dari mana kita lihat? Teori apa? Nah di situ kita akan melihatnya seperti itu. Ya, kalau sekarang sih saya kalau melihat orang di belajar teologi, bagi saya itu kebahagiaan ya. Bagi saya seperti itu. Dan saya betul luar biasa orang di belajar teologi itu. Ataupun menjadi pendidik Pak, itu saya luar biasa. Bagi saya itu kesempatan yang luar biasa sekali. Tapi saya kadang-kadang mendengar itu ada orang sampai seperti itu. Aduh Pak, saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya masuk sekolah teologi. Orang masuk sekolah teologi itu seperti tersesat gitu, menyasar, tersasar gitu. Tapi kalau kuliah-kuliah di tempat yang itu, yang bagus gitu katanya sih, gedung-gedung bagus, mereka menemukan jalan yang tepat. Nah ini kan jadi aneh. Padahal ketika kita menjadi alat Tuhan, kan harusnya kan baik ya. Tapi pada realitasnya kok seperti itu. Nah ini saya pernah teliti juga lumayan kok seperti itu. Tapi saya bilang, kalau saya mendengar kesaksian banyak orang jadi sekolah Alkitab gitu, terutama yang sarjana ya. Waduh, saya ini sebenarnya ditangkap Tuhan. Saya tidak ingin seperti ini. Saya masuk sekolah teologi, saya tuh mau begini, mau jadi begini. Jadi, pemain apa segala macam. Tapi ini nggak salah ini pemahaman ini. Karena kami tuh tidak mengerti kata-kata seperti itu. Adik saya kan dulu kan juga sarjana, juara nasional catur kan. Maksudnya juara 4 nasional catur. Juara Jakarta berkali-kali kan. Namanya kan sebenarnya cukup tersohor. Gitu. Tapi kemudian waktu dia lihat yang melayani Tuhan, dia mau jadi hamba Tuhan. Ya. Dan saya senang sekali gitu. Nggak merasa, wah salah. Ya. Walaupun pada waktu saya jadi hamba Tuhan, bapak saya bilang, kamu nggak salah, si berbeda gitu. Kalau saya bilang, kamu tuh nggak bisa kaya seperti saya, nggak bisa keliling-keliling begitu. Ya nggak apa-apa, kaya kan urusan Tuhan. Tapi kan kecukupan kan juga sebenarnya kan hanya ada dalam Tuhan. Orang kaya belum tentu cukup. Ya, orang cukup melampaui kekayaan. Misalnya, dan saya nggak tahu ini dokter apa sih dipahami seperti itu misalnya. Saya contoh seperti itu. Ini kan realitas-realitas yang perlu diteliti ya Bapak Ibu seperti itu. Saya nggak tahu ya. Ada banyak sebenarnya kita cari masalah. Apalagi, misalnya juga sakit. Coba kita teliti.
saya banyak menemukan loh orang-orang yang sakit kanker gitu. Dan kemudian pertanyaan saya begini, kenapa ya mereka itu sakit seperti itu? Bahkan sampai ada sudah didoakan segala macam, sudah didoakan. Saya pernah menemukan sampai suatu saat saya pernah ketemu dengan ibu-ibu yang sakit kanker itu, setiap kali dia sakit itu menjadi luar biasa. Dan saya lihat betapa menyakitkan pada menjelang penyakit parah. Kemudian saya baca juga di Alkitab, kita orang sakit, waktu orang sakit lumpuh itu dari lahir, kan dikatakan siapa yang berdosa? Orang tuanya kah? Atau dirinya? Tapi kata Alkitab, kemuliaan Tuhan ingin dinyatakan. Kemudian saya pikir, nah ini gimana nih? Betul ya, bukan saya tidak percaya penyembuhan, saya banyak melayani. Banyak orang, kadang orang sakit begitu, di rumah sakit sudah enggak kan, tidak ada yang pernah terjadi, minta saya didoakan, pernah terjadi juga. Ya sembuhkan, tapi saya tidak mengatakan saya luar biasa, enggak. Bagi saya Tuhan yang luar biasa. Dan saya nggak pernah mempromosikan hal-hal seperti itu. Bagi saya yang paling penting buah roh hidup yang benar itu. Nah seperti itu ya. Karena memang saya dari awal melayani Tuhan, saya bilang Tuhan, nggak apa-apalah saya nggak dipakai Tuhan apa hal-hal yang mujizat luar biasa. Yang penting saya hidup benar itu aja. Sederhana saya sih hidup melayaninya sih, ya nggak luar biasa ya, lainnya aja. Yang penting ya Tuhan ya janganlah saya sampai melupakan Tuhan, itu aja doa saya seperti melayani. Nah coba kita mau kaji lah pesan seperti ini misalnya dengan penelitian-penelitian yang empiris gitu. Nah, kadang-kadang banyak terjadi keributan-keributan ya. Jangan kita buat penelitian itu untuk mencari kesalahan ya. Pada suatu saat ada seorang magister juga nih datang ke saya, Pak, saya mau tulis tesis. Judulnya apa? Judulnya kesombongan hamba Tuhan. Hah? Maksudnya apa? Waktu saya praktek, Pak, hamba Tuhan itu pendeta-pendeta sombong-sombong. Kamu ini mau buat penelitian atau ingin balas dendam dengan pelayanan di waktu kamu melayani di bawah pendeta itu? Itu mah bukan masalah penelitian. Itu masalah hidupmu. Kamu tinggal bicara aja ke pendeta itu. Pak, maaf ya, kok saya Bapak tuh sombong, maafkan saya. Selesaikan sudah, nggak usah buat masalah penelitian. Itu nggak ada masalah penelitian, saya katakan. Lucu sekali itu banyak seperti itu. Itu masalah hidup. Jadi masalah penelitian itu bukan masalah hidup. Digali dulu. Jadi masalah penelitian itu realitas yang dilihat dari teori dan kebenaran. Misalnya gitu. Bukan usahakan jangan subjektif gitu loh. Seperti itu. Gimana? Bapak Ibu sudah mulai makin jelas nggak buat penelitian? Jadi jangan buat masalah-masalah hidup kita, penelitian itu untuk balas orang. Ya. Kita tuh mencari kebenaran, bukan menghakimi orang, nggak boleh. Evaluasi juga bukan menghakimi orang, bukan mencari siapa yang salah, bukan. Oh gereja ini salah, gara-gara enggak ada hubungan, itu bukan penelitian. Penelitian itu tidak ada hubungan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Penelitian itu dia mencari kebenaran dan bukan menghakimi, karena dia akan mengatakan penelitian saya sampai saat ini baru sampai di sini. Belum sampai lebih jauh lagi, mungkin perlu ada peneliti lain. Begitu dia bergabung. Dia nggak katakan, wah penelitian saya ini sempurna. Kalau orang tidak seperti ini, pasti dia begitu. Nggak begitu. Itu bukan penelitian namanya. Itu penghakiman. Itu nantilah. Ya, kalau ketemu Tuhan Yesus, kita dihakimi. Gitu. Tapi kalau kita nggak boleh menghakimi. Ya. Karena memang kenapa kita nggak boleh menghakimi? Karena kita baru perjalanan, baru penelitian. Tapi saya banyak lihat orang meneliti itu menghakimi gitu, mencari-cari kesalahan orang lain. Kata orang sekarang ini enak kalau mau bicara di banyak orang. Tinggal cari aja kejelekan orang lain, hantam mereka. Itu bukan penelitian. Ya, apalagi penelitian teologi, nggak benar menurut saya. Saya mengatakan ini bukan berarti kita mencari-cari kesalahan, enggak. Maksudnya kita cari, ayo, datanya mana gitu. Jadi kalau nanti kita ketemu, datanya bagaimana. Tapi kita nggak boleh pakai, wah orang itu salah, data ini. Enggak. Cukup bilang, saya menemukan datanya begini. Orang yang sakit ini seperti ini. Bagikan aja sudah. Oh salah ya, kalau salah silakan datanya mana gitu. Supaya saling menguat. Jadi bukan berarti saling menghakimi, itu nggak benar. Saya nggak setuju seperti itu. Menurut saya tidak demikian penelitian. Bahkan sampai evaluasi pun bukan begitu. Evaluasi hanya menolong kita untuk memahami bagaimana penerapannya.
standarnya ada, penerapannya bagaimana. Nah, kalau sampai tidak sesuai, bagaimana solusinya? Bukan mencari siapa yang salah. Itu bukan evaluasi namanya. Itu apa namanya? Itu kan penelitian ilmiah tuh kalau mencari-cari siapa yang salah gitu. Kadang-kadang seperti itu kita, apalagi di teologi ya, suka kali menyerang orang lain salah atau tidak. Penelitian kita tuh hanya menjelaskan bahwa kita punya data-data dan data yang kita temukan seperti ini. Mari kita saling belajar gitu ya. Seperti itu. Nah itu dia. Mungkin kadang-kadang kata orang, wah kalau begitu kita nggak tegas dong. Nggak tegas gimana? Kita kan tegas, kita buat pernyataan, data kita ini kan tegas. Justru kita tidak melebih-lebihkan, ya tidak juga kita tidak mengurangi gitu. Memang kita harusnya tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi, ya apa adanya. Tapi apa adanya kurang enak ya, kurang menarik, kurang wah gitu ya. Makanya kalau saya lihat bahasa-bahasa tabloid itu mengerikan. Dulu saya pernah, maafkan saya itu, ada seorang ini sih apa? Saya nggak berani terlalu begitu ya. Kadang-kadang pakai istilah-istilah yang kita buat bahasa tabloid gitu. Nah itu kadang-kadang ini yang berbahaya juga ya, menimbulkan polemik. Tapi ya mesti hati-hati juga. Artinya singkatnya begini, kita tuh meneliti bukan untuk menghakimi orang lain gitu. Kita mengembangkan gitu loh pengetahuan kita, pengetahuan masyarakat gitu loh. Dan kita boleh saling diperiksa gitu. Jangan kita mengatakan ini penelitian kami sudah benar-benar sudah sempurna. Nggak ada penelitian yang sempurna. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang sempurna hanya Tuhan ya. Hanya Alkitab gitu ya. Kalau menurut saya sih, apakah ada dari Bapak Ibu yang penelitiannya sempurna? Silakan berbagi. Ada yang ingin pandangan? Silakan. Saya lanjutkan lagi nih, kalau tidak ada. Terus saja ya. Ya Pak, lanjut dulu Pak. Iya. Nah, berarti sekarang saya ingin menjelaskan struktur. Nanti kalau Bapak Ibu buat tulisan kuantitatif, nah seperti ini. Bapak Ibu, kalau menulis tesis, ya, usahakan menggunakan outline yang ada. Menggunakan apapun juga, menulis ilmiah, gunakan template yang ada. Jurnal pakai template yang ada. Demikian juga tesis. Jadi, sekarang Bapak Ibu sudah lihat kan, misalnya kita punya judul. Nah kemudian kita buat pendahuluan. Di latar belakang masalah ini, Bapak Ibu menjelaskan ada praktek yang bertentangan dengan teori dari riset kita. Nah itu namanya, kalau ada praktek, ada realita yang bertentangan dengan teori atau dengan firman Tuhan, itu namanya masalah. Nah Bapak Ibu uraikan di sini latar belakang masalah. Berapa masalah yang terserah. Kalau ada beberapa teori yang bertentangan dengan praktek dan Bapak Ibu melakukan itu sampai tiga riset, maka berarti masalahnya ada 3 di sini. Nah, di bagian A. Nah, setelah itu karena masalahnya ada 3, Bapak Ibu buat identifikasi masalah. Bisa jadi di identifikasi lebih banyak masalahnya. Tapi karena kita ini kan buat tesis hanya setengah tahun, bahkan 4 bulan mungkin. Maka kita batasi supaya kita mampu menulis. Jangan kita menulis melampaui batas. Nah kemudian, jadi masalah yang dibatasi itulah yang dirumuskan. Ya, yaitu kalau rumusan masalah, kita bisa membuatnya karena ingin teliti berbentuk pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalah biasanya merupakan pertanyaan. Bisa juga membuat rumusan dulu pernyataan, terus diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, itu rumusan masalah. Setelah itu kita menjelaskan kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian kita itu yang pertama teoritik. Jadi kalau kita meneliti, ini adalah pengembangan ilmu, Bapak Ibu. Teologi ilmu apa? Maka itu ada teori atau topik yang kita pegang, itu yang kita mau kembangkan. Dan kemudian prakteknya, kalau teori ini dikembangkan, maka
ketika diterapkan, ini menguntungkan, berguna dalam prakteknya. Jadi teori itu kalau dipraktekkan dia berguna. Baik gitu. Jadi kalau negara kurang mengembangkan teori-teori, nah itu nanti dia kesulitan. Misalnya kemarin, ya, beberapa waktu COVID lah. Ketika COVID begitu melanda, kan orang membuat vaksin. Membuat antivirus untuk vaksin. Kemudian di situ kan mereka berarti kan membangun teori. Pertama dia buat penelitian di laboratorium, kemudian dia menjelaskan bahwa vaksin ini bisa menolong orang yang kena COVID. Nah itu namanya teori. Ya. Nah kemudian kalau diminum, dipraktekkan, jadi kalau kita melayani orang-orang di rumah sakit, melayani orang yang COVID, diberikan obat ini, maka dia mengalami kesembuhan. Nah itulah kegunaannya, kegunaan praktek. Berarti penelitian laboratorium para pakar itu mengembangkan teori yang mengenai bagaimana menyembuhkan orang dari COVID-19. Kegunaan prakteknya di rumah sakit. Ketika dokter-dokter mempraktekkan menggunakan obat itu untuk menolong menyembuhkan orang yang sakit. Itu terjadi. Kira-kira demikian. Itu di bagian pendahuluannya. Cukup jelas Bapak Ibu? Jadi kalau buat pendahuluan seperti itu. Ya. Di paragraf pertama, penjelasan judulnya. Ya, di situ kemudian dijelaskan berarti kan ada, tadi saya katakan, teori yang memiliki gap dengan praktek. Itu namanya masalah. Berapa kali kita menemukan itu? Kalau 3 kali, seperti tadi saya katakan, berarti 3 masalah. Bisa nggak diturunkan lebih banyak lagi? Coba saja, kalau bisa diturunkanlah. Itu namanya diidentifikasi. Sanggup nggak mengerjakan itu semua dalam waktu setengah tahun buat tesis? Nggak sanggup. Bagaimana caranya supaya sanggup? Dibatasi. Kenapa dibatasi? Ya karena tidak sanggup tadi. Nah caranya bagaimana? Berarti dianalisis lah identifikasi masalah itu. Setelah dianalisis, ternyata kita hanya mampu 2 masalah. Ya, kita buat 2 masalah itu. Kemudian dari 2 masalah itu, kita buat rumusan masalah. Itu berbentuk pertanyaan penelitian. Karena penelitian akan menjawab pertanyaan itu. Seperti itu. Dan kemudian kita tanya lagi, kalau kita menulisnya gunanya apa? Gunanya apa buat tesis ini? Apa ada gunanya untuk pengembangan ilmu? Dijelaskan. Kalau ada harus tulis. Kalau nggak ada ya jangan meneliti. Kemudian prakteknya bagaimana? Misalnya tadi pengembangan teori mengenai mengajar anak berdoa. Prakteknya bagaimana? Bisa dipergunakan oleh guru-guru untuk menolong anak-anak mampu penerapannya. Teorinya pengembangan ilmu tentang teologi doa. Misalnya seperti itu. Gimana Bapak Ibu, cukup jelas? Mudah kan menelitinya kan? Enak kan meneliti? Mudah-mudah saja, santai saja kita meneliti. Kalau dan berguna itu. Gimana? Bisa ini mudah-mudah aja tapi turun susah lagi. Enggak lah. Silakan Bapak Ibu, silakan bertanya. Oke, jangan saya banyak bicara terus. Banyak bertanya nanti saya makin paham dan saya makin mudah menjelaskannya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bertanya, saya malah bingung mau menjelaskan yang mana. Nanti saya jelaskan terlalu banyak, nanti Bapak bingung juga. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kita saling memiliki pengertian yang sama, sehingga kelas ini akan menjadi sangat kaya ya dengan teman. Silakan Bapak Ibu, ini bingung atau apa ya? Makin bingung atau makin jelas? Maksud saya nih. Makin takut meneliti atau makin berani meneliti? Ya malam Pak. Malam Pak. Ya Pak Riki dari Palu Pak. Ya, silakan Pak.
Ya, menurut Pak Dokter, meneliti dengan cara induktif atau deduktif yang mana yang lebih baik, Pak? Atau lebih gampang begitu? Apa perbandingannya kalau menurut pengalaman Bapak begitu? Ya, makasih Pak. Ya, kalau Bapak punya kemampuan statistik, gunakan deduktif karena analisis dari hipotesis itu adalah menggunakan statistik. Tapi kalau kurang kemampuan statistik, ya, ataupun buatlah penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif kan dia membangun teori dari kata-kata itu. Jadi yang menjadi triangulasi, menjadi kesimpulannya adalah dari peneliti sendiri, analisisnya. Analisis triangulasi ya, dari data-data yang ada itu dicari kesamaannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya sarankan kalau tidak banyak belajar statistik, ambil kualitatif aja. Ya, kalau menurut saya sih untuk gereja untuk itu perlu pengembangan kualitatif. Seperti tadi yang Ibu Jenny katakan itu kualitatif untuk mengembangkan. Kalau mengujinya boleh dari pengetahuan statistik karena kalau dia kuantitatif dia lebih banyak lebih banyak sampelnya. Karena kan dia digeneralisasi. Tapi kalau kualitatif kan tidak digeneralisasi. Dia benar kalau orang lain melakukan penelitian yang sama dengan cara yang sama di tempat yang sama. Kalau kualitatif ya. Tapi kalau kuantitatif kan generalisasi. Gitu. Jadi kalau kualitatif bisa tadi studi kasus. Kalau satu orang meneliti kasus itu, kemudian orang lain juga dengan cara yang sama, pada sampel yang sama dia teliti, hasilnya akan sama. Nah, kalau tidak sama berarti metodenya salah. Penelitiannya salah. Ya, seperti itu. Tapi dia bisa digeneralisasi? Enggak, karena datanya terbatas. Kalau kuantitatif, datanya banyak. Karena datanya banyak, menghitungnya susah. Karena itu analisisnya adalah statistik. Biasanya pakai program, SPSS atau EPIUS. Kebetulan saya belajar program-program itu juga semuanya ya. Waktu saya belajar program-programnya itu waktu di program dokteral lumayan tuh, 6 SKS itu. Seperti itu. Itu juga waktu lama. Jadi kalau Bapak Ibu belajar program-program itu, ya walaupun ada juga yang menolong ya dengan cara-cara itu. Tapi manual juga bisa kalau sederhana datanya bisa. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik kuantitatif, datanya nggak terlalu banyak, manual juga bisa. Tapi menggunakan SPSS juga nggak terlalu susah. Tapi yang paling penting adalah instrumen. Instrumen itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dibangun dari topik tadi, teori, ya terus dari itu kan Bapak Ibu kan membuat teori-teori itu, kemudian dari berbagai teori itu kan menjadi konstruk kan, menjadi kesimpulan. Itu namanya deskripsi konseptual. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat namanya definisi konseptual. Untuk dioperasionalkan berarti membuat definisi operasional. Definisi operasional nanti ada indikator, ada butuh pertanyaan. Nanti saya akan jelaskan belakangan lah supaya jangan terlalu pusing dulu banyak-banyak pelan-pelan. Nanti di bab-babnya ini kan baru bab 1. Jadi seperti itu Pak, ya Pak Riki. Jadi kalau memang tidak banyak di penelitian di statistik, kualitatif saja. Tapi kalau juga tidak suka penelitian lapangan, berjumpa dengan orang segala macam itu, ya penelitian kajian konseptual aja, kajian teori. Ya, misalnya membuat masalah etika juga bisa kan. Misalnya masalah LGBT kan dalam perspektif siapa kitab gitu ya, itu kan konseptual bisa kan, boleh juga. Jadi kalau konseptual berarti Pak Riki menggabungkan beberapa konsep ya kan, kemudian dikembangkan konsep itu ya seperti itu kan. Misalkan kalau program magister bisa 2 teori digabungkan, ada yang mengatakan boleh LGBT boleh, kalau Pak Riki mengatakan tidak boleh. Nah itu coba dibandingkan bisa dikritik.
Nah, itu di magister namanya. Misalnya ada yang menulis juga mengenai sorotan terhadap etika situasi. Etika situasi itu juga boleh, itu kajian konseptual itu. Ya, apa betul bahwa apa namanya membunuh dalam keadaan tertentu boleh, segala macam perbuatan itu tergantung konteks. Itu misalnya kan bisa dosa itu bisa tidak berdosa pada tempat lain gitu misalnya. Kalau etika situasi kan, gimana menurut Pak Riki? Dari pandangan-pandangan pakar itu kemudian jelaskan. Kalau mau dikritik, cari tokoh etika situasinya. Boleh cari tokoh yang Pak Riki anggap alkitabiah. Kemudian soroti. Nah itu kajian konseptual. Tinggal buat sintesis, bisa jadi. Jadi makin banyak pandangan pakar yang disintesis, makin berat itu. Seperti itu. Dan itu nggak gampang. Tapi kalau kajian konseptual itu Pak Riki mesti banyak baca buku. Saya dulu buat kajian tentang kebebasan beragama di Indonesia. Ya, untungnya saya masih diizinkan halamannya banyak. Saya buat waktu di magister itu 420 halaman. Lumayan ya Pak Riki ya. Jadi sudah bayangkan yang baca buku itu berapa. Ya, tapi puas saya senang gitu loh. Maka itu saya banyak ditanya orang segala macam, bisa meneliti tentang itu, kajian publik. Ya banyak mimpin lah seminar-seminar gitu. Ya, keselangkalan itu tentang kebebasan beragama, tentang HAM gitu banyak ya. Karena penelitian itu. Nah itu boleh juga. Jadi boleh Bapak Ibu boleh penelitian konseptual seperti itu yang saya jelaskan tadi. Nanti saya akan di bagian-bagian akhirnya saya akan jelaskan model penelitian yang Bapak Ibu bisa ambil. Nah, sekarang Bapak Ibu siapkan aja judul-judulnya gitu loh. Tapi judul-judulnya itu jangan hubungan-hubungan. Ya, judulnya kata kunci aja. Kata-kata kunci gitu ya. Mau 2 kata kunci, mau 1 kata kunci, terserah. Kata kunci itu terkait dengan topik yang Bapak Ibu kuasai gitu loh. Nanti saya akan menolong Bapak Ibu untuk bisa menggalinya, membuat penelitian. Jangan suka-suka bicara aja, nanti saya akan coba. Ya mudah-mudahan saya bisa menolongnya gitu ya. Biasanya lebih mudah menolongnya ketika Bapak Ibu punya ide-ide itu. Ya. Dan ini bisa diterapkan. Begitu Pak Riki. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, baik. Ada lagi yang lain? Gimana? Siapa? Iran gimana Iran? Membuat penelitian apa Iran? Iran membuat tesis apa? Halo? Belum keluar suaranya Iran. Ya, Pak. Membuat tesis apa judulnya? Tentang apa topiknya lah topiknya? Masih belum dapat, Pak. Cari aja. Dicoba aja, mumpung masih tempat seperti ini bagus nih untuk bisa digali lebih dalam. Nanti kalau sudah bimbingan kalau lebih repot. Sekarang ini kan ada banyak teman-teman yang bisa bantu. Ya, Bapak Ibu bisa bantu semua, bisa menolong dalam diskusi ini lebih dalam. Kesempatan ini jangan disia-siakan, kesempatan belajar yang paling bagus. Nanti kalau sudah sendiri ya sudah susah nanti beritanya orang lain kesuanya kan. Di sini bagus, kita memang tepat ya untuk mendiskusikan gitu untuk masing-masing kita semua sama-sama berkembang. Sepi gimana Sepi? Saya mau buat ini Pak tentang judul pengaruh. Apa tuh? Pengaruh apa? Kalau pengaruh, tentang apa? Masih topik doa itu. Pengaruh apa Sepi? Pengaruh aktivitas kerohanian terhadap pembentukan karakter. Pak.
Jadi gini Bapak Ibu. Jadi kan tadi saya katakan jangan gunakan kata pengaruh dulu. Jadi kata kunci yang pertama adalah aktivitas kerohanian, aktivitas rohani. Pertanyaannya adalah apakah orang yang memiliki aktivitas rohani super tinggi itu berelasi dengan kehidupan rohaninya, gitu ya. Jadi saya itu mesti baca itu dulu. Jadi baca tentang pembentukan karakter atau spiritualitas Kristen, baca dulu itu. Nanti kita akan tahu itu. Nanti kalau belajar lebih jauh lagi dari teori-teori, misalnya begini. Kalau saya ditanya pada waktu itu kan, apa yang menjadi indikator atau alat ukur pertumbuhan kehidupan beragama di Indonesia? Nah, ketika kami berbicara pada waktu itu di pakar-pakar ya di Kementerian Agama, dikatakan begini, bahwa pertumbuhan kehidupan beragama itu bisa diukur dengan dimensi-dimensi seperti misalnya iman. Apa itu iman? Berarti iman itu terkait pemahaman tentang ya doktrin Alkitab gitu ya. Terus apa lagi? Terkait dengan komitmen. Jadi kalau orang yang rohani itu harusnya ya orang yang hidup mengalami pertumbuhan beragama harusnya ketika dia dengar firman Tuhan, dia makin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan komitmen kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segala jiwamu kan, dan kasihmu dan seperti dirimu sendiri. Kan gitu kan? Berarti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu berarti komitmen. Jadi kalau mengutuk pertumbuhan kehidupan beragama begitu. Cuman yang ketiga, kalau orang itu bertumbuh secara pertumbuhan iman, beragama, dikatakan juga ibadah. Jadi ibadah pribadi, ibadah bersama, itu walaupun orang yang beribadah, belum tentu orang yang rohani. Tapi orang yang rohani adalah orang yang beribadah. Karena itu bisa menjadi alat ukur bahwa aktivitas rohani, aktivitas doa itu, nah tadi kan ditanya kan, oleh saya kan, itu bisa memiliki hubungan ya ataupun menjadi alat ukur bahwa terjadinya pertumbuhan kehidupan beragama. Terus dimensinya apa lagi? Dimensinya adalah yang keempat, kesaksian. Tidak mungkin orang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan tidak bersaksi. Dia pasti akan menyaksikan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau orang mengalami pembentukan karakter, berarti kan dia bertumbuh dalam Tuhan. Berarti kalau dia bertumbuh, dia mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam dia. Kalau dia mengalami Tuhan bekerja dalam dia, berarti kan dia akan menceritakan karya Tuhan kepada orang lain. Ya, berarti kan itu alat ukurnya adalah dia kesaksian. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Al-Saifin yang mana? Apakah yang dimaksud tadi aktivitas adalah ibadah dengan kehidupan kerohanian? Nah, itu tanya. Tadi kan kalau aktivitas kan, berarti kan, jadi poinnya tadi poin yang ketiga. Poin ketiga tadi. Nah, itu saya katakan, kita akan tahu hubungannya, nggak usah disebut, itu kalau kita ada teorinya. Nah, jadi kamu cari teori-teorinya tentang hal tadi. Jangan disebut dulu pengaruh, hubungan, jangan disebut. Karena itu bukan kita yang buat, teori itu yang menjelaskan. Nanti setelah kamu mendeskripsikan apa sih aktivitas ibadah, aktivitas agama, apa sih yang disebut tentang kehidupan rohani, pertumbuhan kehidupan beragama, ya. Nanti teori itu yang kamu baca itu akan melihat hubungannya. Dan nanti kamu baca penelitian-penelitian yang relevan. Di penelitian-penelitian yang relevan itu ada kerangkanya. Bagaimana hubungan antara aktivitas ibadah dengan kehidupan rohani. Nah, setelah itu baru kamu membuat judul seperti itu. Ya, jadi penguasaan teori. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada masalah apa dengan itu? Kalau nggak ada masalah ya membuat penelitian. Gitu. Misalnya gitu. Misalnya, wah,
Karena banyak orang kecewa menjadi ateis. Karena saya pernah membaca jurnal kan. Ya, orang sekarang ini kan lagi banyak orang-orang ateis mengatakan begini. Kenapa saya harus percaya kepada Tuhan? Sedangkan orang-orang yang mencari Tuhan itu hidupnya munafik. Saya bilang begitu loh. Saya pernah menjadi reviewer jurnal itu. Kenapa saya mesti percaya? Kenapa saya tidak boleh tidak percaya kepada Tuhan? Ya bilang begitu lagi. Nah, itu gimana tuh? Nah, seperti itu. Berarti kan ada masalah mungkin. Berarti ada orang-orang yang kecewa, ya, misalnya kan, karena aktivitas rohani itu dianggap punya pengaruh langsung terhadap kerohanian seseorang. Padahal tidak ada pengaruh langsung, walaupun ada hubungannya. Jadi kalau saya pergi ke gereja satu hari 10 jam dengan satu hari 1 jam, itu nggak ada pengaruh langsung. Menurut saya loh. Bahkan dulu di kitab Tesalonika dibilang oleh Paulus, orang-orang yang cuma menunggu Tuhan Yesus tidak bekerja itu menyulitkan teman-teman yang lain, jemaat yang lain, karena harus beri makan dia. Dia bilang kalau orang tidak bekerja jangan makan. Itu kan konteksnya di situ kan. Nah ini gimana? Nah itu digali gitu ya. Saya tidak sedang mencari pembenaran loh. Saya sedang menggali di situ. Nah, masalahnya di mana dulu? Topiknya udah ada kan? Dan masalah kehidupan rohani, pertumbuhan kehidupan beragama. Nah di dalamnya cari buku-bukunya. Minimal 10, 20. Kalau enggak jurnal. Ya. Nanti lihat dari teori-teori apakah itu memang pengaruh langsung atau hubungan pengaruh tidak langsung. Nah, gitu lihat. Jadi bukan dari kitanya. Bukan dari SEPI yang menghubungkan gitu. Tidak, dari teori itu. Jadi kesalahan banyak orang membuat penelitian itu. Saya banyak melihat itu sama di PAK ya. Di PAK itu kesalahannya begitu. Buat judul langsung pengaruh. Dari mana dia tahu pengaruh? Dia belum baca teorinya kok udah tahu sih. Saya jadi bingung. Nanti dia paksa-paksa lagi pengaruh kan gitu kan. Jangan dari teorinya dulu. Ya. Kemudian kamu nanti akan ketemu masalahnya. Nah, kemudian cari buku-buku juga yang memberikan solusi. Ya kan? Nah, di situ nanti akhirnya ketemu yang namanya realitas itu apa, yang teori itu bagaimana. Berarti kalau ketemu realitas dengan teori berarti ada gap, berarti ada masalah. Kemudian ada nggak yang sudah meneliti, berarti ada solusi-solusi. Nah, solusi yang kamu akan buat nih apa gitu. Itu digali. Jadi pertama-tama seperti itu, dikembangkan dulu gitu ya. Nah, supaya lebih dalam gitu. Nah, kalau mau buat begitu boleh tuh. Nanti kalau mau buat penelitian itu, saya punya instrumennya banyak tuh. Tinggal buat penelitian jadi tuh. Ya seperti itu. Nah, kalau jadi instrumen itu menarik tuh. Dulu kita pernah bertanya tuh, waktu itu mau merumuskan di Kementerian Agama. Banyak pakar-pakar sosial juga merumuskan. Wah, pertumbuhan kehidupan beragama itu terjadi luar biasa. Terus sebagian itu kenapa? Karena gereja banyak dibangun di mana-mana. Jadi orang yang datang ke gereja, itu rumah ibadah lah, bukan gereja. Rumah ibadah itu bertumbuh. Kemudian ditanya lagi sama orang yang kritis. Kalau memang rumah ibadah itu dipenuhi oleh banyak orang, terjadi pertambahan orang masuk ke rumah ibadah, kenapa tingkat korupsi makin tinggi? Bingung mereka. Nggak bisa jawab lagi, apa betul itu kehidupan beragamanya? Nah, kemudian kami pernah diskusi dulu di Kompas. Teman saya bilang begini, kalau di Barat itu, orang meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak ke gereja. Tapi di Indonesia, Tuhan meninggalkan manusia. Karena rumah ibadah penuh, konflik antar agama makin tinggi. Masa orang beragama makin kejam? Nah, itulah yang dipertanyakan oleh orang-orang ateis. Nah, seperti itu. Nah, gimana ini mengkajinya? Kenapa terjadi seperti begini? Nah, ini perlu terjadi. Ini penelitian. Siapa yang bisa buat penelitian? Tapi lucu juga ya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau di Barat itu manusia meninggalkan Tuhan karena rumah ibadah kosong, banyak gereja dijual kan. Di Indonesia itu rumah ibadah penuh loh, bangun di mana-mana. Tapi bangun rumah ibadah itu berantem terus.
Masa orang bangun rumah ibadah nggak boleh? Katanya beragama, terjadi pertumbuhan hidup beragama. Kita pernah ribut juga, dulu pernah. Apa sih bahayanya bangunan rumah ibadah itu? Kalau kita membangun rumah ibadah, pertanyaan saya sama mereka, apa sih bahayanya? Memang ada bahaya bangunan rumah ibadah itu? Gimana Pak Roni? Kalau Pak Roni bangun rumah ibadah ada bahaya nggak? Kenapa dilarang ya? Orang buat tempat-tempat yang macam-macam itu dibiarkan aja. Bahkan perjudian tuh wow, di mana-mana merajalela gitu ya. Ya, ada kasus tertentu baru ditangkap-tangkap. Tapi kan banyak merajalela. Kenapa orang lebih permisif dengan akhlak kejahatan? Masa yang baik dilarang sih? Gimana dikaji nih? Perlu dikaji juga. Saya pernah bisa begini, apa bahayanya? Gitu. Seperti itu. Kemudian juga, kalau kita menceritakan Injil ke orang lain, kita namanya melakukan penistaan agama. Kemudian saya bilang, apa mungkin Tuhan dinistai? Nggak mungkin lah. Kalau Tuhan dinistai, nggak mungkin. Oh, Pak, gitu. Yang dinistai bukan Tuhan, Pak. Orang beragamanya. Orang beragama yang dinistai. Kalau orang beragama berbeda itu saling bersaksi, berarti saling menista. Masa iya, saya bilang begitu. Gimana teman-teman? Coba dikaji dulu ya. Dikaji dulu, betul nggak tuh? Masa saya bersaksi, berarti saya menistai agama lain? Enggak kan? Menghina agama? Enggak. Saya bersaksi kan menceritakan kabar baik. Terus saya bilang lagi, nah bersaksi itu adalah penunaian hak asasi manusia. Kenapa? Karena kata Alkitab semua orang perlu mendengar Injil. Jadi mendengar Injil adalah hak semua orang. Nah, kalau saya nggak memberitakan Injil, berarti saya nggak memenuhi hak orang dong, manusia. Kenapa nggak boleh? Apa ada kejahatan memberitakan kabar baik, kabar sukacita? Coba dikaji-kaji. Tapi nggak gampang juga loh menghadapi orang-orang yang apa nih sekarang ini. Saya suka bertemu seperti itu ya. Jadi gitu ya, Sevi, coba digali ya, dibaca ya, baca buku-bukunya. Ya, jadi harus rajin baca tuh. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi topiknya itu didalami dulu. Gitu. Nanti dengan pendalaman topik itu, Bapak Ibu lihat realitasnya. Kemudian bacalah realitas itu dengan teori dari topik itu. Gitu. Berarti kan kalau kita lihat realitasnya di ceritanya Sevi itu, kalau kita bisa tersirat ya, tersirat ini kan, ada orang-orang ternyata saya nggak tahu apakah positif, misalnya positif, orang yang aktivitas agamanya tinggi, karakternya makin baik. Betul, yang mana nih Sevi? Ada orang-orang yang makin beribadah, ternyata tidak berhubungan langsung dengan pembentukan karakter. Yang kamu lihat yang mana? Jadi bingung ya. Yang kamu ingin, yang realitas yang kamu temui gimana? Masih di mute. Ya, silakan CP. Realitas mana yang kamu temui? Ya, silakan. Kok mati? Silakan CP. Jawab aja, nggak apa-apa. Diskusi sama-sama. Ini kan teman-teman semua, saya mau bantu. Kalau Bapak Ibu pengalaman banyak, bisa membantu kamu juga kan. Banyak katanya hamba-hamba Tuhan loh yang bisa menunjukkan bukti-buktinya kan. Gereja. Jadi betul-betul akan tertolong nanti kita. Yang kamu temui realitasnya adalah orang yang rajin ke gereja, punya aktivitas agama tinggi, karakternya bagus, atau yang aktivitas agamanya tinggi ternyata tidak berpengaruh dalam bentukan karakter. Mana yang kamu temui? Iya Pak. Saya pilih yang nomor 2 tadi yang Bapak bilang terakhir. Ya apa diulangi? Beribadah tapi
Kerohaniannya masih kuat. Menarik juga nih. Itu masalah berarti. Ya coba kali. Ya. Kamu buat penelitian apa gitu? Yang mau penelitian kuantitatif atau kualitatif, terserah. Ya, fokusnya berarti gitu. Kalau buat kuantitatif boleh, kualitatif juga boleh. Lebih mudah kuantifikasi. Kalau kuantitatif ya tinggal itu lihat kita di apa? Jadi kalau kuantitatif berarti kamu membangun teori dulu. Ya, membangun teorinya gimana tuh? Apakah jadi kan deskripsi konseptualnya gitu. Apa sih yang namanya aktivitas ibadah? Apa sih yang namanya kehidupan rohani gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi apakah betul aktivitas kalau ibadah itu mempengaruhi apa berhubungan dengan apa kehidupan rohani? Nah, seperti itu. Kalau mau uji, silakan. Tapi kalau nanti diuji ternyata yang kamu katakan apa bukan menguji, karena dikatakan kamu katakan tidak ada hubungan kan? Maksudnya tadi kan ada orang yang aktivitas ibadah tapi tidak mempengaruhi dalam kehidupan pembentukan karakternya. Berarti kan kesimpulannya itu tidak ada hubungan. Nah berarti kalau kamu menguji, kamu mesti buat teori-teori yang terkait dengan itu. Hipotesisnya adalah tidak terdapat hubungan langsung misalnya, ya, antara apa aktivitas ibadah, ya, dan pertumbuhan kehidupan kerohanian. Ya, betul nggak itu? Tapi ntar bahayanya juga kalau kamu berhenti sampai di situ, kalau gitu tidak usah beribadah, nah, bahaya juga itu. Mesti hati-hati itu, ya, dengan kesimpulan seperti itu. Ya, bahaya juga itu. Ya, ya kalau seperti itu harus hati-hati ya. Jangan sampai mendorong orang jadi tidak beribadah gara-gara kasus itu kan lain. Ya. Tapi ketika nanti di data, nah, sebenarnya tidak beberapa bisa aja. Apakah terdapat hubungan langsung? Apakah terdapat hubungan tidak langsung? Dibuat begitu bisa. Tapi itu lebih berat penelitiannya. Ya, seperti itu. Ya, tapi dibaca dulu lah, ya, teori-teorinya supaya lebih matang gitu ya. Tapi hati-hati kalau buat penelitian, mesti apa namanya betul-betul penelitian itu yang memang kita ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Jangan sebelum penelitian kita udah tahu. Kalau sudah tahu ya nggak usah buat penelitian gitu loh. Cuma iseng-iseng buat penelitian gitu ya. Berarti ada yang kita mau kaji lebih dalam sebenarnya untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya. Seperti itu. Namanya meneliti kan. Jadi ada pertambahan pengetahuan gitu. Tidak hanya sekadar kita membuat tesis gitu loh. Karena ini tesis ini kan menjadi ukuran kan kemampuan kita, kompetensi, tamatan dari pasca ini. Ya. Makanya diharapkan sih pasca STKDS ini membuat tulisan-tulisannya bagus. Saya harapkan sih Bapak Ibu bisa menulis karya-karya yang bagus. Karena ya sayang sekali gitu kalau kita nih tidak menghasilkan karya-karya yang bagus ya. Karena karya-karya kita kan didantikan ya di gereja. Gitu. Ya, Bapak Ibu sekarang juga mulai menulis lah di koran-koran gitu. Supaya mempengaruhi ya. Ya. Mulai berlatih dari koran-koran juga publikasi gitu ya. Penelitian nanti kalau kita rajin menulis itu tapi kita akan memahami teori lebih dalam, nah nanti kita akan bisa masuk kepada penelitian-penelitian yang mendalam seperti karya akhir itu. Jadi dilatih. Seperti itu. Silakan Pak Jimmy. Atau Pak ya? Bapak Ibu ada yang Itu Pak ya? Halo?
Paling jelas ya Pak Jimmy. Kenapa? Oke, Pak. Halo? Ya, silakan. Halo? Bisa? Ya, sudah terdengar. Ya. Besar ya? Ya. Bisa dengar, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang bisa, Pak. Oke. Jadi, ternyata untuk semakin banyak kita punya teori yang kita pelajari, buku yang kita baca, informasi yang kita dapatkan dari topik yang kita sudah tetapkan, itu sangat memudahkan kita untuk menulis, Pak ya. Iya, Pak. Pasti, jadi kuncinya Pak. Di situ aja, Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi seperti penjelasan Bapak tadi barusan itu, untuk membuat judul, jadi dulu kan saya punya pemahaman, saya pikir bikin judul dulu, baru kita cari data. Makanya kesulitan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih buat penyampaian Bapak ya. Sangat memberkati pengalaman ini. Kalau Bapak buat judul dulu, kata kuncinya dulu itu Bapak tidak pernah baca, Bapak cari buku, ternyata tidak ada bukunya, tidak jadi menulis Pak nanti. Banyak teman-teman begitu kan, buat proposal, dia buat judul, pengaruh ini dengan ini, padahal dia belum baca teorinya. Nah setelah disetujui dia bingung, bukunya yang mana yang mengatakan pengaruh ini dengan itu. Jadi nggak tamat-tamat mereka, kasihan gitu. Dulu saya juga pernah menulis waktu saya sarjana. Kebetulan saya kan menulis sebuah skripsi yang agak asing untuk sarjana gitu. Waktu itu ternyata setelah saya menulis itu diajarkan di S2, tapi saya menulis waktu itu di sarjana. Kemudian ditolong oleh dosen-dosen, saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan itu belajar ya. Dikirim ke seminar agama-agama gitu kan. Sehingga saya sempat keliling ke beberapa petakan dulu, masih lama, tahun berapa tuh, tahun 1990-an. Nah kemudian teman-teman saya itu sudah sampai bab 2 apa tuh, menjelang bab 3. Saya belum selesai, pendahuluannya belum selesai, Pak. Masih mengumpulkan buku-buku, belajar terus. Tapi karena saya memang diarahkan, dibimbing oleh seorang dosen yang bagus ya memang. Nah setelah saya meneliti, bukunya banyak, Pak, kemudian saya tulis, mereka yang sudah mendahului saya ternyata tersusul oleh saya. Jadi saya lebih dulu dari mereka selesai. Karena mereka habis nulis cari buku. Saya sudah dapat bukunya semua intinya. Saya tinggal nulis saja. 12 selesai. Pak. Tapi yang teman-teman itu, tulis buku ini, tulis. Oh, nggak tahu, cari buku lagi. Habis, tulis. Jadi dia lama sekali karena bingung. Kemudian dia bingung, bukunya ada nggak? Cari kemana lagi? Kalau waktu itu saya sudah, karena difasilitasi oleh sekolah ya, kemudian dosen yang membimbing saya juga baik sekali, ayo sudah saya buat riset yang baik ya. Ya tulis tesis cepat, padahal tesis itu skripsi pada waktu itu. Jadi lumayan, jadi seperti itu. Jadi kalau pemahaman kita tentang topik itu sangat baik, maka akan lebih mudah. Bahkan kita tahu hubungannya. Hubungannya bukan karena kita hubung-hubungkan, kita coba-coba hubungkan, bukan. Dari teori itu. Yang banyak saya lihat itu di kampus-kampus, maafkan saya ya. Mereka tuh cari-cari hubungan-hubungan itu mah kondisi itu. Misalnya contohnya begini. Wah, ada kecelakaan di jalan tol. Ditanya kan, data kenapa mereka yang kecelakaan di jalan tol? Oh, jalan tol itu kebanyakan mengantuk. Nah, langsung dia katakan hubungan mengantuk dengan jumlah kecelakaan di jalan tol. Padahal dia belum banyak lihat juga buku yang lain. Baru lihat satu daftar gitu seperti itu. Nah itu kan nanti ketika dia cari lagi data lain, mungkin dia nggak dapat. Nah nggak selesai lah nanti karyanya gitu kan. Jadi mesti mendalami dulu pesannya di mana ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu membaca buku. Saya selalu katakan begini. Pernah ada seorang minta tolong sama saya, Pak, saya mau buat bukan hanya tesis nih, disertasi Pak. Oh iya, buat disertasi apa? Ini Pak tentang pendidikan Pak di era ini Pak. Sekarang kemajuan global ini Pak. Oke. Berapa buku yang kamu sudah baca?
Saya belum banyak baca nih, Pak. Wah, kalau gitu kamu baca buku-buku tentang itu. Saya pengen tahu pemahamanmu apa pendidikan era global ini. Bacalah 5 buku tentang itu, terus buat ringkasan. Supaya saya mengerti pikiranmu, sehingga saya bisa membantu. Kalau kamu hanya bicara tentang itu, saya nggak tahu gimana saya mau bantu. Jadi dibaca dulu, dibuat ringkasan. Kalau kita tidak bisa meringkas buku-buku yang kita baca, kita belum punya pemahaman yang baik. Nah, kalau kita belum punya pemahaman yang baik tentang topik itu, bagaimana kita mau meneliti? Nah, kalau itu saya selalu sarankan, Bapak Ibu yang ingin buat tesis itu, kan nanti kita ada mata kuliah wajib kan, ada mata kuliah pilihan kan. Mana yang kita minati di mata kuliah wajib, tambahkan pengetahuan kita dengan mata kuliah pilihan yang selaras gitu. Nanti kalau kita ambil mata kuliah itu kira-kira 3 saja, kan sudah ada bantuan daftar pustaka, referensi, pandangan teman-teman. Jadi pengetahuan kita kan lebih utuh, lebih banyak kan. Nah kalau kita buat tesis seperti itu akan jauh lebih mudah. Ya, padahal biasanya saya dengar begini, untuk teman-teman yang di S2 nih. Suatu saat ada seorang datang ke saya, Pak, kenapa? Saya membuat tesis. Buat tesis tentang apa? Saya mau buat tesis tentang Abraham Kuyper. Pak, kamu sudah berapa banyak baca bukunya dia? Ya baru mau baca. Kapan kamu selesai baca bukunya dia? Dan selesai nanti tesis kamu. Maksudnya, kan tinggal sebentar lagi, kan hanya setengah tahun. Dulu waktu saya buat disertasi tentang kebijakan publik, saya untuk belajar kebijakan publiknya saja, itu setengah tahun. Belum meneliti itu, baru belajar tentang teori kebijakan publik. Gimana kalau kita buat tesis, belum tahu apa-apa, baru membaca itu. Nggak selesai. Maka kadang-kadang mereka mungkin agak tersinggung dengan saya. Orang-orang seperti itu saya bilang, wah, tesismu pasti buruk. Dia tersinggung dengan saya. Saya bukan maksudnya mengatakan dia buruk. Kalau caranya begitu buat tesis, tesismu pasti jelek. Ada lagi kan, kemudian banyak teman-teman itu kan pintar bahasa Inggris kan. Jadi ada buku bahasa Inggris, dia tulis begini. Terus saya baca. Biarpun bahasa Inggrismu hebat luar biasa, kalau cara buat tesis begini pasti jelek. Masa kamu lempar-lempar baca, lempar-lempar tulisan seperti ini? Jangan. Baca dulu dengan baik semuanya. Boleh dicatat setiap membaca ringkasan-ringkasan itu, kemudian buat gabungan itu ringkasan umum itu apa gambaran besarnya itu. Seperti itu, baru kita punya pemahaman topik. Nah, dari pemahaman topik yang besar itulah baru kita masuk ke detail. Kalau tidak tahu globalnya, bagaimana bisa detail? Nggak mungkin. Nah, detail-detail itu kan di dalam global. Detail-detail itu ada hubungannya otomatis gitu. Jadi kita tidak hubung-hubungan, kita sudah tahu, oh, yang dalam global ini komponennya ini. Berarti ini berhubungan dengan ini. Sudah kita tahu. Jadi kita bacanya dari teori. Bukan kita menghubung-hubungkan gitu loh. Nah, seperti yang terjadi itu orang dihubung-hubungkan, belum tahu dia hubung-hubungkan. Nanti tiba-tiba tidak ada hubungan yang bersalah. Tapi ya Pak, Bapak Ibu ya, ini banyak terjadi. Aduh, pusing saya juga kalau gitu ya. Nah, seperti jadi harap ya teman-teman mengerti ya. Ini banyak Bu di kalangan, bukan hanya di yang buat penelitiannya. Itu sebabnya saya belajar penelitian karena itu. Karena saya melihat kok di pendidikan tinggi teologi lucu ya, orang buat tesis seperti begitu ya. Hubungan-hubungan terus. Nah, suatu saat saya menguji tesis, diundang orang. Makanya saya lihat. Begitu saya lihat, hubungan-hubungannya sudah seperti analisis jalur. Dalam hati saya, bisa nggak orang ini? Waktu saya baca, bingung saya isinya. Terus saya bilang, ini gimana? Terus saya nggak enak, saya jadi undangan kan. Terus saya bilang, waduh, kalau kamu tulis tesis seperti ini, tesis ini bisa dibuang. Setelah kamu tulis, saya bilang gitu, bisa tersinggung kata orang. Saya nggak pernah diundang lagi. Sudah. Tapi saya ngomong betul-betul baik tujuannya. Jadi orang yang undang, saya betul.
Mungkin karena saya terlalu polos kali ya. Emang benar. Ya apa sih saya bilang begitu? Tapi ya mungkin gara-gara mungkin saya pikirnya kan saya bercanda sedikit kan gitu nggak bicara. Mungkin yang lain juga bingung. Waduh Pak Rizal gitu. Kok langsung tanya seperti itu. Tapi tujuan saya kan namanya menguji kan. Kan saya mesti tanya. Ya tapi kalau dianggap apa ujian saya menyakitkan kan ya setelah kan bisa diperbaiki gitu ya. Tapi itulah ya. Tapi jangan takut lah saya tidak segarang dalam tanda kutip ya. Karena dulu terlalu terbuka gitu ya sampai saya pikir tujuannya baik, ternyata tujuan yang baik tidak selalu mendapatkan respon yang positif itu dengan cara-cara yang baik. Jadi nggak perlu takut lagi lah ya. Tadi seperti itu Bapak Ibu. Gimana Sepri, cukup jelas? Ya, jangan hubung-hubungkan terus ya. Jangan hubungkan pengaruh, jangan dihubung-hubungkan gitu ya. Dibaca teorinya dulu, nanti kita tahu. Kita buat penelitian, kita baca buku-buku yang relevan, nanti kita tahu dari sana. Karena kita belum meneliti, maka kita belum tahu hubungannya. Kita hanya tahu hubungannya dari teori yang kita baca, dari penelitian-penelitian yang relevan. Jadi sebelum menulis tesis, kita baca dulu tuh buku-bukunya. Ya, lalu kita bisa meringkasnya dengan baik, kemudian kita buat dalam singkat lagi bentuk abstrak. Abstrak artinya latar belakang, tujuan, metode, temuan, kesimpulan. Nah, itu kita sudah punya gambaran besar. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu menulis jurnal yang sifatnya for papers, itu kan diminta abstrak. Itu artinya kalau Bapak Ibu sudah bisa buat abstrak, para pembaca, para reviewer itu langsung tahu bahwa penulis ini sudah bisa menyelesaikan artikelnya. Karena abstraknya cukup jelas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dengan melihat proposal Bapak Ibu, atau melihat abstrak Bapak Ibu sudah bisa tahu bahwa Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dalam waktu itu. Jadi kalau saya membaca abstrak yang jelas, saya langsung lihat, ini selesai nih tesis ini. Tapi kalau dia tidak bisa membuat itu, waduh, saya juga nggak tahu kapan selesainya itu. Seperti itu. Ya, saya berharap cukup jelas. Baik ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Ini kan kalau dia kajian, dia bersifatnya kuantitatif, misalnya 2 variabel, maka Bapak Ibu kan punya kajian harus menjelaskan kajian konseptualnya, yaitu variabel Y dan variabel X. Setelah itu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini berarti dia membahas antara variabel Y dan variabel X. Nah, dari penelitian yang relevan, kita tahu bahwa ada kerangka teoritik. Artinya adalah penelitian yang relevan itu menunjukkan kepada kita hubungan variabel Y dan variabel X. Dari kerangka teoritik itulah, maka kita membuat hipotesis penelitian. Seperti itu. Ini jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya topik, ya kan? Topik gitu, kemudian kata kuncinya apa gitu. Misalnya ada 2 variabel, jangan dulu bilang hubungannya dulu gitu loh. Pahami dulu variabel-variabel itu, teori-teori itu, deskripsikan teori-teori itu, nggak usah dicari hubungannya. Kata kunci itu dideskripsikan. Kemudian lihat penelitian-penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian yang relevan itu yang meneliti antara kata kunci itu, 2 kata kunci itu. Nah, dari penelitian-penelitian yang relevan, kita akan menemukan kerangka teori, belum hubungan, baru kerangka. Variabel X dengan variabel ini nih, mana yang misalnya variabel bebas dan variabel terikat. Itu dari teori itu. Nah, kemudian dari situ kita bisa membuat yang namanya hipotesis. Jadi bukan kita yang menghubung-hubungkan, kita belajar dari buku-buku dulu, teori-teori itu dulu,
Baru nanti setelah kita mendapatkan hipotesis, kita kan menguji. Namanya kuantitatif, menguji teori. Jadi jangan kita yang menghubungkan. Teori itu yang menjelaskan hubungannya, diteguhkan dengan penelitian-penelitian yang relevan mengenai hubungan antar variabel itu. Kemudian kita menguji. Itu namanya kuantitatif. Itu yang disebut kuantitatif. Kebanyakan saya lihat itu orang teman-teman belum memahami teorinya, deskripsi variabelnya tidak jelas, tiba-tiba menghubungkan dua variabel itu. Apalagi kalau variabelnya banyak, makin lebih pusing lagi. Kadang-kadang saya membaca judul dari mahasiswa, maafkan saya ini, pusing saya, bukan mahasiswanya yang pusing, saya pusing. Ini bahasnya bagaimana gitu. Tapi dia bilang, enggak ini Pak, variabelnya banyak. Saya senyum-senyum aja. Kamu sudah baca ini belum? Belum. Ya kenapa kamu hubung-hubungkan yang belum dibaca? Kan tahu dari mana? Jadi jangan mencipta-mencipta ya. Mencipta itu mesti ada dasarnya gitu. Ada teori-teori yang ada kita kembangkan. Bukan mencipta tiba-tiba muncul gitu, nggak jelas, harus dianalisis. Itulah yang nanti dipelajari kan antara kreatif dan critical thinking. Ide-ide kreatif itu kadang-kadang kan bukan baru, tapi kadang-kadang tidak bisa mewujud menjadi inovasi kalau tidak ada kemampuan kritis untuk memilah-milahnya. Nggak bisa menjadi tesis yang menghasilkan sebuah produk baru. Mesti ada pemikiran kritisnya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Topiknya mesti jelas. Berarti kan kemudian kita ketemu teori, kita ketemu realitas. Nah, gap antara realitas dengan teori atau yang diharapkan itu namanya masalah. Gitu kan? Dan kemudian kita mau mencari solusinya. Kemudian sebelum kita menguji teori tersebut, ya, hubungan teori variabel itu, kita deskripsikan lagi variabel itu. Kalau kuantitatif, deskripsikan variabel X, deskripsikan variabel Y. Belum dihubungkan. Karena kita belum pernah meneliti. Kita baru mendeskripsikan variabel X dan variabel Y. Belum dihubungkan. Kemudian kita buat penelitian-penelitian yang baca pencarian relevan. Di situ kita ketemu kerangka teori. Kerangka teori itu yang menjelaskan hubungan. Nah, karena beberapa teori tersebut menjelaskan kerangka yang sama, maka kita bisa membangun sebuah hipotesis. Nah, kemudian karena itu kuantitatif, berarti kita ingin menguji apakah hipotesis itu didukung data atau tidak didukung data. Bukan benar ya. Bukan benar atau salah ya. Hipotesisnya nanti adalah H0 diterima atau H0 ditolak. Kalau tidak ada hubungan, berarti H0 diterima. Misalnya, kalau ada hubungan, H0 ditolak. Misalnya begitu. Ya, seperti itu. Kalau H0 sama dengan hubungan itu sama apa? Dengan 0 gitu kan. Biasanya kan hubungan itu kodenya row gitu kan. Row XX sama dengan 0 biasanya ditolak. Ya, gitu kan misalnya hubungannya. Berarti kemudian H1-nya adalah row XY-nya sama dengan lebih besar dari 0. Berarti ada hubungan. Nah, berarti kalau tidak ada hubungan, H0 diterima. Kalau ada hubungan, H0 ditolak. Nah, itu namanya. Justru kita menguji hubungan itu setelah ada hipotesis. Bukan hubungannya dulu dibuat. Gimana kita ngujinya kalau hubungannya dibuat? Kita cari teorinya, di situ kita tahu hubungan-hubungannya atau tahu hubungan langsung tidak langsung, baru kita uji. Itu kuantitatif. Tapi yang lucu nih teman-teman yang banyak buat itu, dibuat dulu hubungannya. Kalau dibuat dulu hubungannya, gimana caranya? Ya, nanti kemudian deskripsinya bisa salah hubungan.
gitu ya. Jadi buat teori dulu. Teori itu akan menjelaskan hubungan-hubungan. Pak, maaf Pak, Ya, bisa diulang langkah-langkahnya tadi Pak, yang variabel X, Y sampai ke uji hubungan Pak. Saya mau catat soalnya Pak. oh, nanti kan saya sudah berikan loh ini Pak di grup. Jadi Pak ya, Oke, sip. Oke Pak. Oh iya, oke. Sip. di judul Bapak ada kata kunci Y, judul ya. Ada kunci X gitu kan. Kalau riset awal, jangan dibuat hubungan dulu Pak. Siap. Tapi deskripsikan dulu variabel Y, deskripsikan variabel X. Kemudian Bapak baca penelitian yang relevan terkait variabel A dan variabel X. Nah, dari penelitian yang relevan itu, mereka kan kemudian menemukan hubungannya, ya A dan X. Nah, ketika Bapak menemukan hubungannya di dalam penelitian yang relevan ini, itu namanya kerangka teori. Variabel X1 dan variabel Y. Ini kan kerangka teorinya. Berarti karena sudah tahu hubungannya, Bapak bisa buat hipotesis. Nah, hubungan yang dijelaskan di kerangka teori ini diuji, Pak. Itu bukan kita menghubungkan uji-uji. Justru yang dari teori itu, kan kuantitatif kan menguji teori. Dari teori-teori itu terdapat hubungan variabel X dan variabel Y. Kemudian dibuat hipotesis penelitian. Nah, kalau pakai statistik berarti nanti Bapak di bab 3-nya membuat hipotesis statistik. Kalau di sini namanya hipotesis penelitian. Nah, dengan adanya hipotesis statistik, Bapak menganalisis dengan statistik. Di situ ntar akan dapat pemberitahuan dari analisis statistiknya apakah didukung data atau tidak didukung data. Gitu, Pak. Jadi seluruhnya begitu, ya. PDF-nya saya sudah sudah berikan di grup ya, Bapak Ibu ya. Saya sebelum kita pertemuan sudah saya beri ya Bapak Ibu ya. Ada yang tanya ya, Bu Francisca, saya sudah kirim di grup ya. Bu Sepi, mungkin belum masuk kali ya Bu Sepi. Sepi, belum masuk kali ya. Bahan saya ya. Mungkin untuk yang baru masuk mungkin belum dapat kali ya. Nanti saya ulangi lagi ya. Bisa dikirim ulang kali ya. Seperti itu. Ya Pak, jadi yang bab 2 tadi itu peningkatannya Pak ya. Dari start dari variabel diteliti sampai ke kita dapatkan hipotesisnya itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Tapi penelitian karena itulah waktu awalnya Bapak Brut menentukan dulu topiknya. Topik itu kan terkait kata kunci nanti kan ketika ada itu kan ada tema ya. Kata kuncinya, nah itu dideskripsikan. Itu karena itu saya selalu katakan kalau punya kata kunci yang ingin dibahas itu, baca buku-bukunya dulu. Kemudian di situ diringkaslah sedikit. Nanti dari buku bacaan itu apa sih hubungannya gitu kan? Nah, kita bisa tahu. Tapi jangan kita membuat hubungan sebelum kita membaca teori-teori itu. Meskipun sudah kita membaca teori-teori itu, kita berusaha juga waktu dibuat penelitian bersikap objektif, deskripsikan dulu variabelnya, ya, essay-nya, kemudian tunggu dulu, baca lagi penelitian-penelitian yang relevan. Kemudian dilihat, sudah pas belum, gitu kan? Nah, itu kan namanya kerangkanya bagaimana, gitu kan? Berarti ada hipotesis. Nah, itulah yang diuji. Hipotesis itu mesti betul-betul jelas hubungannya. Jangan belum pasti hubungannya sudah diuji. Maka itu saya tidak sarankan buat hubungan-hubungan sebelumnya. Ya, itu bisa diperbaiki setelah kita punya hipotesis. Kalau kita sudah membuat hipotesis, teori itu harus benar-benar kita sudah kuasai. Ya, kalau kita tidak kuasai teori itu, bisa jadi salah hubungannya. Kalau hubungannya salah, kita uji ya gimana? Nggak pas lah kan? Pasti salah juga. Gitu.
Bukan berarti hipotesis itu harus selalu didukung data, betul gitu, bukan. Tapi hipotesis itu harus betul-betul dalam tanda kutip ya benar gitu loh, baru diuji gitu. Kalau memang belum jelas ya nggak usah buat hipotesis, baca dulu baik-baik. Gitu. Masa kita uji sesuatu yang tidak jelas, yang sudah jelas kita uji ya supaya ya tentunya menjadi terang benderang gitu loh dengan data yang ada. Tapi kalau tidak jelas ya nggak usah diuji, tidak jelas. Jelas hubungannya untuk apa diuji gitu kan? Diperjelas dulu baru diuji. Gimana Bapak Ibu, cukup jelas? Mudah-mudahan saya tidak membuat Bapak Ibu menjadi bingung ya. Gimana Bapak Ibu, menarik nggak sih belajar penelitian? Saya jadi, gimana Pak Roni, menarik nggak Pak Roni? Menarik, Pak. Berarti Pak Roni berkarya nih ya. Kita tunggu nih karyanya Pak Roni nih, karya-karyanya. Ya. Saya berharap sih ada banyak. Pak. Ya, baik ya. Ini banyak juga dari teman-teman dari Palu tadi juga awal juga munculkan ide-ide bagus ya. Sayang loh kalau ide-ide itu tidak dirumuskan jadi temuan-temuan baru ya. Seperti itu. Gimana Pak Bagus nih? Pak Bagus kok nggak bicara-bicara nih? Iya Pak. Ya menarik sekali sih Pak ya. Tapi bagi saya sih terbiasa mengkonsumsi karya orang. Sekarang harus berkarya. Iya Pak. Sudah harus berkarya Pak Bagus ini udah pasca. Mau buat judul apa Pak Bagus? Belum Pak, masalahnya saya cukup ini Pak, menghindari yang kuantitatif. Jadi, ya karena berhubungan dengan data itu udah belum kita sudah rasanya ini berat kalau di kuantitatif Pak. Cuman pertanyaannya mungkin ini Pak, kalau kita seumpama angkat studi kasus Pak ya, mungkin ada studi kasusnya salah satu contohnya kenapa jemaat mundur dari komunitas gereja. Itu pasti harus ini ya Pak, kuantitatif Pak ya. Karena pasti berhubungan dengan data dan instrumen-instrumen yang harus diajukan. Enggak Pak, bisa kualitatif. Tapi kalau kenapa jemaat mundur dari gereja, mesti ada kalau kasus ya, ada kasusnya khusus gitu. Gitu, yang mungkin bisa ditarik. Kalau yang umum, kalau mundur kan banyak orang mundur gereja. Semua gereja mundur kan. Ada kasus-kasus khusus yang membuat orang mundur dari gereja. Nah itu bisa diteliti. Tapi kalau orang mundur gereja kan di Indonesia ini kan banyak. Pindah provinsi juga pindah gereja kadang-kadang. Pindah kerjaan, pindah gereja kadang-kadang yang banyak gitu. Kita ini banyak di Indonesia ini mungkin dari kecil nggak sampai tua gereja itu kali, pindah-pindah kali. Kebanyakan begitu. Nah itu kan menurut saya sih wajar-wajar aja sih, apalagi kalau pindah-pindah dari daerah ke kota, pasti pindah gereja gitu kan. Nah pertanyaannya adalah ada nggak hal khusus gitu yang perlu diwaspadai gitu loh. Perlu dipelajari bahwa harusnya tidak terjadi orang keluar pindah gereja gitu. Kasus-kasus khusus gitu. Yang sebenarnya tidak perlu. Nah itu Bapak cari, itu menarik Pak. Ya. Kalau yang umum nggak menarik Pak, karena kalau kualitatif kan mesti kedalaman. Kalau kuantitatif kan memang keluasan ya, seperti itu. Karena digitalisasi. Seperti itu. Coba Pak, kalau memang begitu, bagus. Tapi cari yang khusus gitu. Kalau yang umum orang tahu. Kenapa? Ya Pak, itu salah satu contoh aja. Bukan itu sih Pak ya. Saya masih cari-cari topik-topik. Kalau diskusi sama Sepi, saya belum ketemu apa ya yang saya mau bahas. Pak. Tapi nggak apa-apa kalau ketemu kasus tertentu yang menarik, bagus juga. Gitu ya. Seperti
beberapa waktu lalu saya dapat banyak tuh. Ada yang membuat tentang apa namanya pasapa sili asah asih asu di budaya Sunda gitu kan. Ya terkadang dikaitkan dengan apa penguatan toleransi. Wah, boleh juga nih, menarik juga, betul nggak gitu? Ya seperti itu misalnya. Ya teman saya juga di Nias juga begitu apa tentang budaya tertentu tentang toleransi gitu. Menarik juga. Itu bisa menjadi alternatif untuk gereja juga belajar untuk mengembangkan. Atau hal yang lain gitu. Tentang apa gitu. Seperti itu. Jadi banyak yang kita bisa buat di kualitatif. Kalau menurut saya sih, kalau kualitatif tuh aduh, kita mesti kerjakan banyak terus. Memang itu agak sulit, tapi bisa pelan-pelan kita ini. Sebenarnya yang paling susah itu kualitatif Pak sebenarnya. Tapi bisa tingkatannya di ini. Dulu di kami itu waktu di program doktor di UNJ itu kualitatif itu paling susah Pak. Karena itu penelitinya mesti betul menguasai teori kan. Jadi dan memang menuliskannya, apalagi kalau bicara narasi gitu ya, menuliskan dalam bahasa-bahasa naratif, gitu. Menarik juga. Kemampuan manusia nggak mesti bagus kan, seperti itu. Kalau kuantitatif kan mendaftar itu seperti itu kan, seperti itu. Merangkai data-data itu, nah kualitatif itu. Tapi kalau saya sih senang memang. Senang ya. Walaupun awalnya saya mau jadi peneliti kuantitatif karena waktu itu dibimbing oleh Prof. Agung ya, Gusti Ngurah Agung. Itu profesor terkenal tuh, kalau baca di Google dia cari gitu. Terkenal ya, dia profesor di 20 tahun lebih ya. Dia mengajar di Pasca UI ya. Itu kan saya suka datang di Pusat Kajian Aristotle Center ya. Kemudian profesor promotor saya itu stroke Pak. Yang pertama bukan Prof. Agung ya. Nggak ada yang mau menggantikan. Kemudian saya terpaksa membuat judul baru. Jadi nasihatin Pak, buat aja pendidikan. Nah, waktu saya kuliah kualitatif seperti begini, profesor saya pernah bilang, kalau kamu nanti buat penelitian, saya bersedia jadi promotornya. Nah, saya ikut itu Pak. Waktu saya ingat dia, saya buat tulisan kurikulum. Berguna Pak. Ini tulisan saya tentang kebijakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, selesai itu langsung diminta merumuskan tentang kurikulum KKN di Kementerian Agama. Jadi banyak karya-karya yang bisa kita buat. Sampai sekarang saya masih banyak pengajar di banyak STT tentang kurikulum itu. Karena karya akhir. Jadi jangan sampai karya akhir kita itu hanya sekadar menjadi tesis untuk lulus gitu. Karena kita kan tanggung jawab berat kan sebagai seorang hamba Tuhan kan. Pelayan Tuhan punya karya yang bagus kan untuk memberkati jemaat, gereja. Baik, demikian udah jam 10 nanti mungkin yang di Palu kasihan juga ini udah sampai malam ini, maaf ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, semangatnya luar biasa ya. Harap saya bisa tolong terus untuk bisa menjelaskan kepada Anda lebih baik ya. Supaya kuliah ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, bisa tolong ada yang berdoa mungkin dari Pak Jimmy dulu. Jimmy berdoa dulu untuk kita, Pak. Oke, Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini kami bisa belajar sekaligus berdiskusi Tuhan lewat metodologi penelitian. Biarlah Tuhan apa yang sudah dipaparkan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Binsar, itu sungguh-sungguh bisa memberkati kami, sehingga Tuhan dapat kami aplikasikan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dari pertemuan sekalipun lewat Zoom ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa terus memberkati kami pada malam hari ini, dan kembali besok kami bisa bertemu di dalam perkuliahan yang sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Binsar. Terima kasih. Dan semuanya. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu besok. God bless. Terima kasih Pak Binsar.
Eka.